Halo, kali ini kita akan sama-sama membedah sebuah metodologi yang sangat powerful, sebuah cetak biru yang bisa mentransformasi sekolah kita. Yuk kita mulai? Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya para pendidik ya kan? Gimana caranya kita mengubah teori-teori keren menjadi praktek nyata di kelas yang benar-benar berdampak? Mari kita jelajahi sebuah kerangka kerja yang terstruktur untuk menjawab tantangan ini. Intinya begini, inquiry kolaboratif itu ibarat mesin penggerak untuk menciptakan pembelajaran mendalam. Tahu kan, pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan buat siswa. Proses ini mengubah upaya perbaikan dari yang tadinya kerja sendiri-sendiri jadi sebuah perjalanan sistematis yang dilakukan bersama-sama. Oke, ini dia peta jalannya. Kita akan bahas satu persatu gimana cara menerapkan inquiry kolaboratif di sekolah Anda. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, kenapa kolaborasi itu bukan lagi sekedar tambahan yang bagus, tapi sudah jadi sebuah keharusan, benar-benar jadi jantungnya perubahan. Gini deh, ketika guru mau berinovasi, mau coba hal-hal baru, mereka itu butuh banget support system, tempat buat saling berbagi ide, ngasah strategi, dan dapetin akses ke praktik-praktik baru yang efektif. Nah, kolaborasi inilah jawabannya. Terus, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Gampang kok. Prosesnya itu mengikuti siklus 4 tahap yang sangat jelas dan bisa diulang terus-menerus. Nah, ini dia gambaran besarnya. Simpel kan? Assessment, desain, implementasi, lalu ukur, refleksi, dan ubah. Yang paling penting untuk diingat adalah, ini sebuah siklus yang berputar, bukan proyek yang sekali jalan langsung selesai. Langkah pertama, assessment. Ini intinya adalah kenali dirimu. Kita perlu benar-benar paham kondisi awal kita. Caranya, ya kumpulkan data, ngobrol sama guru, murid, bahkan orang tua. Dengarkan semua suara. Setelah tahu kondisinya, kita masuk ke tahap desain. Disinilah kita semua duduk bareng, merancang rencana aksi yang jelas dan bisa diukur. Siapa melakukan apa, targetnya apa, semuanya harus jernih dari awal. Selanjutnya adalah eksekusi. Di tahap implementasi, rencana tadi kita wujudkan jadi kenyataan. Nah, di fase ini, peran kepala sekolah itu vital banget sebagai fasilitator dan pendukung utama, memastikan semua berjalan dan prosesnya didokumentasikan. Terakhir, dan ini yang paling krusial, adalah momen untuk ukur, refleksi, dan ubah. Kita lihat hasilnya, kita evaluasi bareng-bareng secara jujur, apa yang berhasil dan apa yang enggak, lalu kita putuskan bersama apa yang perlu diperbaiki untuk siklus selanjutnya. Sebuah cetak biru, sebagus apapun, kalau arsiteknya kurang pas, hasilnya juga nggak akan maksimal. Nah, dalam konteks sekolah, arsitek dari perubahan ini adalah kepala sekolah. Perannya sentral banget. Kepala sekolah itu yang menciptakan iklimnya. Dialah yang harus jadi contoh, memfasilitasi, dan membangun lingkungan di mana para guru merasa aman dan didukung untuk berinovasi dan bekerja sama. Kutipan dari Fulan ini keren banget. Ini mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Kepala sekolah bukan lagi sekedar bos yang memberi perintah, tapi dia adalah ketua pembelajar yang ikut belajar dan bertumbuh bersama timnya. Oke, siklusnya sudah kita jalankan. Terus, dari mana kita tahu kalau semua ini beneran berhasil atau cuma gitu-gitu aja? Tentu kita butuh cara untuk mengukur kemajuannya kan? Disinilah alat monitoring dan evaluasi atau MONEV berperan. Anggap saja ini semacam rapor untuk proses kolaborasi kita. Jadi penilaiannya nggak lagi berdasarkan kayaknya atau rasanya, tapi berdasarkan bukti dan data yang jelas. Misalnya nih, di tahap assessment, alat ini akan bantu kita mengecek apakah masalah yang kita angkat itu benar-benar berdasarkan data, bukan cuma asumsi, apakah semua pihak yang relevan sudah kita libatkan dan dengarkan suaranya. Lanjut ke tahap desain, fokus pengukurannya beda lagi. Kita akan lihat seberapa spesifik dan realistis rencana kita, apakah pembagian peran dan tugasnya sudah jelas, dan yang terpenting, apakah rencana ini benar-benar hasil kerja bareng-bareng. Selama implementasi, yang kita ukur bukan cuma apakah rencananya dijalankan, tapi juga bagaimana kualitas komunikasinya, apakah tim saling mendukung, dan apakah setiap hambatan yang muncul kita catat secara sistematis untuk jadi bahan pembelajaran. Dan puncaknya di tahap refleksi. Di sini ujian sesungguhnya.
Apakah kita benar-benar mengukur dampaknya? Apakah refleksinya terbuka dan jujur? Dan yang paling penting, apakah hasil refleksi ini membuahkan komitmen nyata untuk berubah dan melakukan aksi baru? Jadi, harus kita ingat, tujuan akhirnya itu bukan sekadar menyelesaikan satu proyek perbaikan, tapi untuk membangun sebuah budaya baru, sebuah kebiasaan, di mana kolaborasi dan keinginan untuk terus jadi lebih baik itu menjadi napas sehari-hari di sekolah. Cetak birunya sudah ada di tangan Anda. Langkah-langkahnya pun jelas. Tapi semua ini tidak akan pernah dimulai tanpa sebuah percakapan. Jadi pertanyaannya sekarang untuk Anda. Percakapan pertama apa yang akan Anda mulai di sekolah Anda besok?